Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala rasulil karim amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengawali pernikahannya pada zaman kegelapan masih menyelimuti bumi Arab Jahiliyah. Begitulah dahulu bangsa itu disebut. Sebutannya mengisyaratkan keterbelakangan dan kebodohan. Di antara kejahilian mereka yang terkena ada penyembah berhala, berperang, membunuh, berzina, berjudi, mabuk-mabukan, jual beli riba, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, dan lain-lain. Ketika nilai moral begitu rendah, maka nilai nyawa pun turut rendah, apalagi nilai seorang wanita. Wanita pada masa jahiliyah pada umumnya dianggap aib, tersisih dan hina. Karena mana di seluruh belahan dunia kala itu seperti itu. Sejak kelahirannya yang ada dikubur hidup-hidup, ada yang dibiarkan hidup tetapi terhina. Bahkan ada yang dianggap benda yang tidak berharga. Demikianlah tradisi jahiliyah. Namun ketika hal ini dituduhkan kepada Nabi SAW yang telah menikahi 12 orang istri dengan label seorang budak syahwat, tentu itu menjadi suatu fitnah yang sangat keji. Mengapa? Karena Muhammad bin Abdullah itu bukan orang biasa. Pada usianya yang 20 tahun saja, namanya sudah sangat populer di tengah-tengah masyarakat Arab, hingga beliau digelari Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Keluhuran budinya dan ketampanan rupanya menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Apalagi beliau ada keturunan orang yang terpandang dan disegani oleh masyarakat Arab waktu itu. Kakek buyutnya adalah pemimpin Bani Hashim dari suku Quraisy, suku yang terbaik di tanah Arab. Seandainya tuduhan itu benar, maka beliau sudah tentu akan menghabiskan masa mudanya dengan menggauli puluhan bahkan ratusan wanita cantik. Gadis manakah yang tidak mau diperistri oleh Muhammad Al-Amin, pemuda tampan, jujur, terhormat lagi mulia. Kalau saja Nabi SAW adalah seorang playboy dan budak nafsu, jelas beliau akan menikahi gadis-gadis cantik yang masih perawan dan energik. Tapi ternyata tidak. Justru Nabi SAW menikahi Khadijah, orang janda yang 15 tahun lebih tua dari beliau. Selama 25 tahun, Nabi SAW bermonogami dengan satu istri, yaitu dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu saja. Seandainya beliau seorang budak nafsu, jelas ketika istrinya telah berumur 65 tahun, sangat tepat jika beliau menikahi wanita lain yang lebih muda agar nafsu biologisnya bisa tersalurkan dengan baik. Tetapi ternyata tidak demikian. Justru Nabi masih bertahan membujang sampai 3 tahun sepeninggal Khadijah radhiyallahu. Perhatiannya terfokus kepada perjuangan dakwah Islam. Tidak terlintas sedikit pun pikirannya untuk wanita agar cepat-cepat beristri baru lagi. Baru ketika dalam usaha dakwahnya, beliau dituntut untuk menunjukkan teladan dan pendidikan nyata melalui rumah tangga. Maka pada usia 55 tahun, keinginan atau hasrat untuk menikah lagi itu muncul sebagai penunjang usaha dakwahnya yang mulia. Ketika dakwah Islam sudah terhalang oleh kekuatan, peperangan demi peperangan tidak bisa dihindari, korban pun tidak bisa dihindari, suami-suami berguguran, janda-janda para syuhada bermunculan, anak-anak yatim berkeliaran, tawanan, wanita jadi sasaran nafsu hewan. Jumlah kaum laki-laki berkurang, jumlah wanita bertaburan. Kondisi yang sangat memprihatinkan. Pintu poligami pun dibuka dan tujuan mulia menyelamatkan kaum wanita dari tradisi-tradisi yang melecehkan kaum wanita sebagai budak, gundik, dan pemuas nafsu laki-laki dihapus dan diganti dengan syariat Islam yang suci. Martabatnya dimuliakan dan dijunjung tinggi, disandingkan dengan sah sebagai seorang istri. Poligami disyariatkan dengan syarat yang cukup ketat, harus adil,
Kalau tidak bisa adil, cukup beristri satu. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, mau tidak mau mesti memberikan teladan kehidupan poligami yang adil bagi umatnya. Realitas bahwa poligami Nabi SAW adalah untuk menyelesaikan problem sosial. Tertera jelas pada teks-teks hadis tentang semua perkawinan Nabi SAW. Hampir seluruh istri Nabi SAW ada janda yang ditinggal mati suaminya untuk dilindungi kecuali Aisyah radhiyallahu. Dan selain itu, dapat dipastikan bahwa seluruh pernikahan Nabi SAW senantiasa berhubungan erat dengan dakwah dan syiar Islam. Beliau hanya sanggup berusaha membagi waktu dan perhatian yang sama dan adil. Pada Allah SWT membebaskan Rasulullah SAW untuk menggilir dan menggauli mereka sesuka beliau. Tidak berdosa bila Rasulullah SAW misalnya melebihkan sebagian waktunya untuk yang lain, namun Rasulullah tidak memanfaatkan kesempatan dan kelebihan tersebut. Beliau tidak ingin menyakiti hati istri-istri beliau, walaupun mereka mengatakan ridho sekalipun. Dari Sayyidah Aisyah, hampir semua bab di dalam Kutubus Sittah terdapat hadis riwayat Aisyah. Sebanyak 5.965 hadis disandarkan kepada Aisyah yang meliputi hampir semua tema dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari kecuali hanya 2 tema saja yang di dalamnya tidak termuat hadis Aisyah radhiyallahu. Ummu Salamah binti Umayyah menempati posisi kedua dan meriwayatkan hadis dengan 622 hadis. Maimunah binti Harith sebanyak 1.172 hadis. Semuanya diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Hafsah binti Umar 147 hadis. Sebagian besar diriwayatkan langsung dari Nabi SAW dan sebagian lainnya dari ayahnya. Ummu Habibah binti Abu Sufyan dengan 144 hadis. Zainab binti Jahsh dengan 27 hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Sofia binti Huyai dengan 25 hadis. Juwariyah binti Harith dengan 17 hadis. Saudah binti Zam'ah dengan 9 hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.